Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2019, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu soal nomor 31 sampai nomor 33. Oh iya, sebelumnya pada video lain juga sudah kita bahas soal-soal SIMA UI tahun 2018. Jadi teman-teman nanti bisa buat perbandingan, belajar mulai tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020. Kira-kira tipe soalnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk soal-soal tahun 2018, linknya ada di deskripsi. Silahkan teman-teman untuk klik. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 31. Sebuah elektron bergerak di ruang hampa searah sumbu X positif menuju ke daerah dengan medan magnet H sama dengan 32 kA per meter ke arah sumbu Y positif. Elektron kemudian bergerak melingkar dengan jari-jari R sama dengan 2 meter. Diketahui massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan besar muatannya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Besarnya energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan elektron sebelum masuk ke dalam medan magnet adalah, nah kita tuliskan dulu yang diketahui, tadi ada H sama dengan 32 kA per meter, jari-jari elektron R sama dengan 2 meter, massa elektron M sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dan kilogram ya satuannya, dan muatannya Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk yang H-nya kita rubah menjadi ampere, jadinya 32 kali 10 pangkat 3 ampere per meter. Nah, kita gambarkan dulu sumbu-sumbunya. Misalkan di sini ada sumbu Y positif, di sini ada sumbu Z positif, dan yang di sini ada sumbu X positif. Tadi di soal diketahui elektron bergerak di ruang hampa searah sumbu X positif, berarti ini ada elektronnya misalnya. Dia bergerak searah sumbu Y positif, berarti ke sini. Ini pergerakannya. Nah, di sini itu ada medan magnet homogen, misalkan ini medan magnetnya. Terus elektron ini bergerak melingkar seperti ini. Berarti ketika dia bergerak melingkar, dia ada gaya sentripetal atau Fs sama dengan massa dikali percepatan sentripetal atau sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, di mana gaya sentripetal ini sama dengan gaya Lorentz, yaitu B kali Q kali V, berarti BQV sama dengan M kali V kuadrat per R. Selanjutnya di sini ada V, kita coret tinggal V saja ya yang sebelah sini. Jadinya yaitu B kali Q sama dengan M kali V per R. Atau kalau kita mau mencari V sama dengan B kali Q kali R per M. Di mana B itu sama dengan mu 0 per 2pi kali H. Kita lanjutkan di sini sehingga kita dapatkan V sama dengan B-nya kita ganti mu 0 kali H per 2pi dikali Q kali R per M. Kita masukkan nilainya, mu 0 itu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 per 2pi, H-nya tetap saja, Q-nya tetap, R-nya tetap, massanya tetap. Berarti ini kita coret 2, berarti V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali H kali Q kali R per M. Nah, tadi di soal yang ditanyakan adalah besarnya energi. Karena elektronnya itu bergerak, berarti kita menggunakan energi kinetik. EK sama dengan, karena ini elektron, berarti muatan dikali beda potensial atau V-nya. Atau, karena yang ditanyakan energinya ini yang dimaksud adalah energi potensialnya, berarti V sama dengan energi kinetik dibagi dengan Q. Sama dengan setengah mv kuadrat per Q sama dengan setengah M. V-nya tadi ini kita kuadratkan, berarti 2 kali 10 pangkat min 7
kali H kali Q kali R per M kuadrat per Q sama dengan setengah M dikali 4 kali 10 pangkat min 14 dikali H kuadrat dikali Q kuadrat kali R kuadrat per M kuadrat dikali Q. Yang sama bisa kita coret, di sini ada M, ini ada M kuadrat, berarti sini tinggal M. Di sini ada Q, di sini ada Q kuadrat, berarti ini tinggal Q. Di sini ada 2, ini ada 4, berarti ini tinggal 2. Nah, berarti kita temukan persamaan dari V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 14. Kita masukkan saja H-nya. H tadi nilainya 32 kali 10 pangkat 3. Jangan lupa kuadrat. Dikali Q-nya, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dikali R-nya, yaitu 2, dikuadratkan. Per masanya, yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, nanti kalau teman-teman hitung, itu ketemunya ada 8 dikali, ini kan 4 ya, 4 kali 2, 8, dikali 1,6 dikali 32 kuadrat per 9,1 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 4 volt sama dengan 14,4 kilovolt, atau kalau dibulatkan setara dengan 14 kilovolt. Jadi jawabannya adalah 14 kilovolt yang C. Kita lanjut soal nomor 2 atau soal nomor 32 ya. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung yang memiliki indeks bias. Misalkan ini kita tuliskan NL gitu ya. Indeks bias lensa 1,44 dan jari-jari kelengkungan atau R sama dengan 7 mm. Anggap jari kelengkungan kedua lensa yaitu sama. Berarti ini ada R1 sama dengan R2 sama dengan 7 mm. Jika sebuah benda setinggi 10 cm, berarti nilai H-nya sama dengan 10 cm, terletak 50 cm di depan lensa mata, berarti S-nya sama dengan 50 cm, terbentuk bayangan. Nah, kita mencari sifat bayangannya. Karena yang lain satuannya cm, berarti untuk jari-jarinya ini kita rubah dalam satuan cm sama dengan 0,7 cm. 1 per F sama dengan indeks bias lensa per indeks bias medium atau NM min 1 dikali dengan 1 per jari-jari 1 ditambah 1 per jari-jari 2. Kita masukkan nilainya sama dengan indeks bias lensa tadi 1,44 per NM itu indeks bias medium, karena mediumnya udara, berarti indeks bias udara itu sama dengan 1 min 1 dikali dengan 1 per jari-jarinya yaitu sama 0,7 ditambah 1 per 0,7 sama dengan 1,44 dibagi 1 ya tetap ya 1,44 dikurangi 1 berarti 0,44 dikali 2 per 0,7 atau sama dengan 0,88 per 0,7. Ini masih 1 per F. Sehingga untuk mencari F-nya itu dibalik sama dengan 0,7 per 0,88 cm. Nah, selanjutnya tadi kan letak bendanya sudah diketahui yaitu 50 cm. Sekarang kita cari letak bayangannya menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Di mana 1 per F-nya tadi yaitu 0,88 per 0,7 sama dengan 1 per 50 ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksen sama dengan 0,88 per 0,7 dikurangi 1 per 50. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 0,7 dikali 50, 35. 0,88 dikali 50 itu sama dengan 44 min 0,7. Sama dengan
43,3 per 35. Ini masih 1 per S aksen. Berarti S aksennya sama dengan 35 dibagi 43,3 sama dengan 0,8 cm. Kalau kita gambarkan, misalkan ini ada lensa cembung, di sini ada fokus, di sini ada 2 kali fokus. Nah, antara lensa sama fokus itu adalah ruang 1, antara fokus sama 2 fokus itu ruang 2, lebih dari 2 fokus itu ruang 3, dan di belakangnya lensa itu adalah ruang 4. Bendanya tadi itu terletak, fokusnya tadi adalah 0,7 dibagi 0,88, itu sama dengan 0,79 cm. Terus tadi diketahui jarak bendanya ini kan 50 cm. Berarti kalau di sini itu hanya 0,79, berarti di sini itu sekitar 1,6 cm gitu ya. Padahal tadi letak bendanya itu 50 cm, berarti kan lebih dari 2 kali jari-jari. Berarti benda ini terletak di ruang 3. Nah, sedangkan untuk jarak bayangannya ternyata S aksennya itu ketemu 0,8. 0,8 itu kan lebih dari 0,79, berarti bayangannya terletak pada ruang 2. Nah, sifat bayangannya, karena bayangan terletak di ruang 2, dia bersifat nyata karena di depan lensa, terbalik. Nah, sekarang kita cek untuk melihat dia apakah diperkecil atau diperbesar, kita bisa menggunakan persamaan perbesaran M sama dengan S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Tadi diketahui S aksennya 0,8, S-nya 50, sama dengan H aksen per H-nya tadi 10. Berarti H aksen sama dengan 0,8 dikali 10 dibagi 50. Nolnya kita coret. 0,8 dibagi 5 itu sama dengan 0,16 cm. Berarti inilah ketinggiannya, ketinggian bayangan ya. Sedangkan tadi tinggi bendanya 10 cm. Berarti bendanya ini diperkecil. Sehingga sifat dari bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 33. Gas oksigen berada dalam suatu wadah tertutup pada suhu, berarti T-nya. Kita tuliskan dulu yang diketahui, T-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin, ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Jika konstanta Boltzmann K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, kecepatan rata-rata molekul gas adalah, berarti yang ditanyakan yaitu VRMS-nya. Sama dengan berapa gitu ya. Nah, selain itu kita bisa mengetahui karena di sini adalah gas oksigen, berarti dia memiliki MR sama dengan 32 gram per mol atau sama dengan 32 kali 10 pangkat min 3 kilogram per mol. Terus kita juga punya ketetapan R itu sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, karena yang ditanyakan adalah VRMS, di mana VRMS itu memiliki persamaan sama dengan akar 3 kT per M atau akar 3 RT per MR. Nah, ini untuk partikel monoatomik. Sedangkan untuk gas oksigen itu kan kalau dituliskan O2, berarti dia termasuk partikel diatomik. Nah, untuk yang partikel diatomik, persamaan VRMS-nya itu menjadi akar, 3-nya ini kita ganti menjadi 5, yaitu 5 kT per M, atau akar 5 RT per MR. Nah, ini untuk partikel diatomik. Nah, karena di soal tadi gas oksigen itu adalah diatomik, berarti kita menggunakan yang diatomik, dan di soal yang diketahui itu adalah MR-nya. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini, yaitu VRMS sama dengan akar 5 dikali R kali T per MR. Sama dengan akar
5 dikali R-nya 8,314 dikali T-nya 300 per MR-nya yaitu 32 kali 10 pangkat min 3. Nah, nanti ketika teman-teman hitung itu hasilnya 624,12 meter per sekon, atau kalau dibulatkan menjadi 624 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan rata-rata partikel gas oksigen. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, demikian pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2019 untuk mata pelajaran fisika. Nah, untuk soal-soal yang lainnya untuk tahun 2018, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk soal yang selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Makanya jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya ketika ada video terbaru dari channel ini, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Nah, sekian videonya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.